Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatima Az-Zahra dengan NIM 11200085000000091 dari kelas 6B Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai peran teknologi informasi dalam mencapai keunggulan kompetitif sebagai sistem pengambilan keputusan pada situs e-commerce, di mana saya mengambil studi kasus pada GDID. Fenomena yang melatar belakangi penelitian saya bahwasannya perkembangan teknologi dan informasi di dunia, khususnya internet ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Internet menghubungkan satu orang dengan orang lainnya, menyediakan informasi sebagai sarana hiburan maupun sebagai sarana komunikasi. Dengan adanya pemanfaatan media internet ini sebagai sarana interaksi sosial telah mengantarkan banyak kemudahan komunikasi maupun informasi dalam segala bidang, terutama pada dunia bisnis yang saat ini menghadapi persaingan global yang sangat ketat. Selain itu, dengan maraknya penggunaan internet, maka semakin marak pula perdagangan secara elektronik atau bisa disebut e-commerce. Hal ini membawa dampak positif bahwasannya pembeli dan penjual dengan mudah dapat terhubung secara cepat hingga melakukan transaksi, dan apa yang diinginkan pembeli dapat cepat pula ditanggapi oleh penjual, sehingga tercapainya kepuasan pelanggan dan peningkatan laba bagi penjual. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS yang bertajuk Statistik E-commerce menunjukkan bahwasannya pertanggal 15 September 2022 hanya ada sekitar 34,10% pelaku usaha Indonesia yang berjualan di e-commerce, sedangkan sisanya sebanyak 65,90% pelaku usaha masih berjualan secara offline atau konvensional. Di Indonesia sendiri ini memiliki banyak berbagai platform e-commerce yang disediakan. Seperti yang teman-teman ketahui, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan salah satunya itu adalah GDID. Nah, GDID ini merupakan jenis e-commerce business to customer atau B2C. Akan tetapi ternyata minat masyarakat Indonesia terhadap GDID ini masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang dirilis oleh Databox pada kuartal keempat tahun 2022. Bisa dilihat teman-teman pada GDID ini kunjungan bulanan situs GDID ini hanya sebesar 1,6 juta, di mana hal ini memiliki gap yang sangat signifikan atau yang sangat jauh dengan para pesaingnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selain itu, pada tanggal 31 Maret 2023, artinya pada tahun ini, GDID ini resmi menutup layanannya di Indonesia. Saat ini, laman resmi GDID sudah tak bisa lagi diakses dan dialihkan ke situs e-commerce global. Selain itu, aplikasi GDID juga tak bisa lagi ditemukan, baik di Google Play Store maupun di App Store. Hal ini menjadi persaingan bisnis semakin ketat. Ini menuntut perusahaan atau pelaku bisnis harus memiliki keunggulan kompetitif masing-masing. Oleh karena itu, banyak perusahaan dan pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk strategi agar tetap dapat bertahan dan memenangkan persaingan yang seiring waktu semakin ketat. Lalu ada rumusan masalah, jadi setelah mengetahui latar belakang, saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama itu ada, apa permasalahan yang dialami oleh e-commerce GDID? Lalu yang kedua, bagaimana peran teknologi informasi, keunggulan kompetitif, dan sistem pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh GDID? Lalu bagaimana keterkaitan studi kasus dengan materi sistem informasi manajemen? Lalu yang terakhir, apa saja rekomendasi untuk mengatasi studi kasus tersebut? Lalu selanjutnya ada studi kasus, seperti yang sudah dibilang di awal, studi kasus saya ini ada mengambil GDID. Nah, ini saya mengambil dari beberapa berita yang pertama itu ada GDID tutup. Kenapa model bisnis ala Amazon ini bisa gagal di Indonesia? Lalu resmi tutup, GDID berubah wujud jadi begini. Lalu ternyata ini loh penyebab GDID tutup di Indonesia.
Baiklah, untuk lebih lanjutnya, kita sebelum mengetahui apa permasalahan dari GDID, ini saya akan menjelaskan apa sih itu GDID. Perusahaan JD.com atau dapat dikenal sebagai Jingdong Mall, yaitu adalah perusahaan induk dari GDID, adalah perusahaan mall online atau e-commerce yang didirikan oleh Liu Qiangdong atau yang dikenal sebagai Richard Liu pada Juli 1998. Pada awalnya, JDID ini hanya berfokus terhadap penyediaan pelanggan dengan produk elektronik dan gadget yang sulit ditemukan, seperti iPad Pro. Namun, JDID ini mendapatkan dukungan dari brand-brand ternama dengan melakukan kerjasama penjualan eksklusif launching, di mana mendapatkan respon positif dari masyarakat sehingga JDID ini memperluas produk yang ditawarkan dengan menjual berbagai barang di kategori sepatu, pakaian olahraga, kecantikan, hingga kesehatan. Nah, GDID ini kan merupakan salah satu e-commerce yang menerapkan sistem business to customer atau B2C dengan mengangkat slogan dijamin ori, garansi asli sebagai pembeda dengan e-commerce lainnya. Nah, GDID ini pertama kali beroperasi di Indonesia pada bulan November 2015 dan bisnis GDID ini berkembang sangat pesat. Artinya, jumlah produk yang ditawarkan itu bertumbuh dengan cepat. Maksudnya adalah, pada tahun 2015, bahwasannya jumlah produk yang ditawarkan itu kurang dari 10.000 SKU, akan tetapi pada akhir tahun 2016 ini menjadi sekitar 100.000 SKU. Nah, ini adalah yang cukup signifikan ya, produk yang ditawarkan oleh GDID pada tahun tersebut. Nah, berdasarkan berita yang dirilis oleh bisnis.com pada 7 Mei 2019, bahwasannya platform online GDID ini kian mengukuhkan konsistensinya sebagai salah satu e-commerce besar di Indonesia. Meski bukan retail daring pertama di Indonesia, perusahaan ini diyakini paling unggul dalam inovasinya di bidang teknologi. Dalam hal ini, GDID ini telah mengembangkan GDID virtual dan GDID X. Lalu berdasarkan berita yang dirilis oleh bisnis.com pada 22 September 2021, bahwasannya GDID ini berupaya menjangkau pasar retail Indonesia yang masih didominasi toko luring berbekal strategi online to offline atau O2O. Melalui strategi ini, GDID ini dapat memenuhi kebutuhan sebagian penggunanya yang memiliki preferensi untuk melihat langsung barang yang ingin dibeli, terutama untuk produk elektronik ataupun gawai, serta dapat memperkuat infrastruktur GDID. Nah, lalu apa sih permasalahan yang dihadapi oleh e-commerce GDID? Dalam beberapa tahun belakang, GDID ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini, saya mengambil data 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Di mana pada tahun 2018 ini jumlah pengunjung GDID ini sebesar 13,2 juta. Nah, ini masih terbilang sangat besar. Lalu pada tahun 2019 bisa teman-teman lihat ternyata jumlah pengunjungnya ini menurun sangat drastis menjadi 5,5 juta. Dan hal ini menunjukkan bahwa penurunan ini cukup signifikan gitu. Lalu pada tahun 2020, 2021, dan 2022 ternyata ini masih mengalami penurunan dan tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi mengalami penurunan terus-menerus selama beberapa tahun ke belakang ini. Jadi itu adalah permasalahan yang dialami GDID, bahwasannya kunjungan ke situs GDID ini mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga ke tahun 2022. Nah, selanjutnya masalah yang terjadi dikutip dari Detik Finance pada tanggal 31 Januari 2023, bahwasannya Setya Yuda Indraswara selaku Head of Corporate Communication and Public Affairs GDID mengatakan bahwasannya pada tanggal 15 Februari GDID ini akan berhenti menerima pesanan. Lalu yang kedua, pada bulan Mei dan Desember 2022, GDID ini melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu pada tanggal 31 Maret 2023, GDID ini menutup layanannya secara permanen di Indonesia dan berfokus pada pengembangan jaringan rantai pemasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. Jadi GDID ini berfokus pada logistik dan tidak lagi berfokus pada bidang e-commerce-nya.
Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh GDID. Lalu selanjutnya itu adalah keterkaitan studi kasus dengan materi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu adalah sesuai dengan studi kasus GDID tersebut tentunya memiliki hubungan dengan teori sistem informasi manajemen, yaitu adalah dengan materi teknologi informasi. Di mana dalam studi kasus GDID ini bahwasannya pada tahun 2019 GDID ini telah mengembangkan sejumlah proyek seperti GDID virtual dan GDID X. Dalam hal ini dengan pemanfaatan area publik seperti stasiun, GDID virtual ini memasang puluhan banner dengan gambar pelgal produk kebutuhan harian. Bermodal barcode di setiap produk dan banner, konsumen tinggal menunggu barang pesanan tiba di lokasi yang diinginkan. Selain itu juga, GDID ini mengembangkan GDIDX yang sudah disinggung oleh saya sebelumnya, yaitu adalah perusahaan membuka gerai offline pertamanya di Indonesia. Gerai ini menjadi gerai pertama yang memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence Technology atau bisa yang kita kenal adalah sebagai AI. Dari gerai ini tidak ada penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran. Artinya, GDID ini telah memanfaatkan teknologi informasi dengan melakukan diferensiasi dan inovasi pada produk dan layanannya dengan mengembangkan Artificial Intelligence Technology atau AI, GDID virtual, dan GDID X. Lalu yang kedua, dalam kasus ini, bahwasannya GDID ini menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi kekuatan kompetitif, yaitu di mana pada tahun 2021, bahwasannya GDID ini berupaya menjangkau pasar retail Indonesia yang masih didominasi toko luring berbekal strategi online to offline atau O2O, di mana melalui strategi ini GDID dapat memenuhi kebutuhan sebagian penggunanya yang memiliki preferensi untuk melihat langsung barang yang ingin dibeli, terutama untuk produk elektronik ataupun gawai. Nah, dengan melalui strategi ini juga dapat memperkuat infrastruktur dari GDID itu sendiri. Lalu yang ketiga ini sesuai dalam kasus ini berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan. Bahwasannya GDID Indonesia mengambil keputusan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan menutup layanannya di Indonesia. Di mana GDID Indonesia ini telah melakukan 2 kali pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Mei dan akhir tahun 2022. Hal ini dilakukan demi menghadapi tantangan bisnis saat ini dan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan perubahan sehingga langkah adaptasi tersebut diambil oleh perusahaan. Selain itu, GDID Indonesia ini memutuskan untuk menutup layanannya di Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023, di mana keputusan tersebut merupakan keputusan strategis dari GDID.com untuk berfokus pada pengembangan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan pasar internasionalnya. Lalu yang keempat, studi kasus ini berkaitan dengan sistem perdagangan elektronik atau e-commerce. Bahwasannya GDID ini merupakan perusahaan mall online atau e-commerce. Selain itu juga GDID ini merupakan salah satu e-commerce yang menerapkan sistem business to customer atau B2C dengan mengangkat slogan dijamin ori, garansi asli sebagai pembeda dengan e-commerce lainnya. Serta GDID ini menawarkan produk dengan menjual berbagai barang di kategori elektronik, sepatu, pakaian olahraga, kecantikan, hingga kesehatan. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh GDID, maka saya ada hasil analisis studi kasus. Yang pertama itu ada kendala, di mana kendala yang dihadapi oleh GDID ini adalah kurang dalam memanfaatkan peran teknologi informasi dan kurang dalam mengimplementasikan strategi untuk menghadapi keunggulan kompetitif, sehingga GDID ini kalah bersaing dengan pesaing e-commerce lainnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Walaupun pada tahun 2021 GDID ini telah
menerapkan strategi O2O atau online to offline yang dilakukan tidak terbatas pada masa pandemi. Akan tetapi, dengan menerapkan strategi tersebut ternyata belum cukup kuat karena pengunjung bulanan JDID ini semakin menurun. Sehingga hal tersebut membuat JDID ini mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan perubahan yang cepat. Selain itu, JDID juga mengambil keputusan untuk menutup layanannya di Indonesia, sehingga laman resmi JDID sudah tidak bisa diakses dan dialihkan ke situs e-commerce global. Selain itu, aplikasi JDID juga tidak bisa ditemukan baik di Google Play Store maupun di App Store. Hal tersebut dilakukan karena fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan pasar internasional dari JDID itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya JDID ini tidak bisa menghadapi kekuatan kompetitif dari rivalitas pesaing dalam industrinya dan ancaman dari pemain baru dalam sebuah industri dan pasar-pasarnya. Serta JDID ini kurang dalam melakukan periklanan insentif seperti yang dilakukan oleh Tokopedia dan Shopee, di mana Tokopedia dan Shopee ini menggunakan brand ambassador dalam melakukan promosinya, dan Tokopedia dan Shopee juga telah melakukan promosi di televisi yang bertajuk Waktu Indonesia Belanja, dan Shopee itu melakukan promosi di televisi seperti Big Sale, di mana hal tersebut itu tidak diterapkan oleh JDID, sehingga kunjungan bulanan pada situs JDID ini semakin menurun dari tahun ke tahun. Lalu selanjutnya ini ada saran dan solusi. Karena JDID ini sudah menutup layanannya di Indonesia, maka saya akan memberikan saran ketika JDID ini belum menutup secara permanen layanan JDID di Indonesia. Bahwasannya JDID ini harus dapat bersaing dengan para pesaingnya. Dalam hal ini JDID ini harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi informasi yang semakin canggih. Hal ini menjadikan JDID harus cepat tanggap dalam merespon dan menghadapi perubahan yang cepat dan pesat agar tidak ketinggalan dengan para pesaingnya. Selain itu juga, JDID ini harus melakukan identifikasi strategi-strategi bisnisnya, yaitu seperti melakukan identifikasi peningkatan biaya dan efisiensi, peningkatan kinerja dalam efektivitas bisnis, penetrasi pasar global, dan transformasi produk dan jasa, di mana hal-hal tersebut ini harus dilakukan oleh JDID gitu. Selanjutnya ada rekomendasi. Saya merekomendasikan agar JDID ini melakukan perencanaan untuk keuntungan kompetitif. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting, khususnya dalam arena bisnis kompetitif sekarang saat ini dan lingkungan teknologi informasi yang semakin kompleks. Jadi dengan melakukan perencanaan untuk keuntungan kompetitif ini akan melibatkan sebuah evaluasi potensi dan risiko yang dihadapi ketika menggunakan strategi dan teknologi berbasis teknologi informasi untuk keuntungan kompetitif. JDID ini juga perlu melakukan perencanaan bisnis di mana dalam perencanaan tersebut memiliki 3 komponen utama, yaitu pengembangan strategis, manajemen sumber daya, dan arsitektur teknologi. Selain itu, JDID juga perlu melakukan manajemen perubahan, seperti cara-cara mengembangkan yang inovatif untuk mengukur, memotivasi, dan penghargaan atas kinerja setiap karyawannya. Hal ini penting untuk mendesain program perekrutan dan pelatihan karyawan dalam kompetisi utama yang dibutuhkan dalam tempat kerja yang berubah dan menganalisis dan menentukan seluruh perubahan yang dihadapi oleh JDID. Selanjutnya ini ada kontribusi. Sebelum secara permanen menutup layanannya di Indonesia, JDID ini berupaya untuk terus mengembangkan strategi dan inovasi dalam menghadapi tantangan yang terjadi di masa depan. Di sisi lain, JDID secara berkelanjutan menyelenggarakan rangkaian kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR kepada masyarakat Indonesia serta aktif berpartisipasi dalam gerakan pemerintah untuk membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia.
serta untuk lebih meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan pengalaman berbelanja para pelanggan sepanjang tahun. GDID ini memiliki beragam penawaran unik seperti kontrol kualitas logistik dari ujung ke ujung, model O2O online to offline, inovatif untuk gerai online sekaligus offline, serta platform marketplace yang dikurasi. Hal ini lebih mengarah pada pengiriman yang aman dan kualitas produk yang lebih baik, di mana upaya lain seperti menciptakan nilai tambah bagi pasar e-commerce Indonesia dengan mensinergikan pengalaman belanja online dan offline serta mendorong digitalisasi UMKM untuk berkontribusi lebih bagi perekonomian bangsa. Lalu ada implikasi, di mana implikasi dari permasalahan yang dihadapi oleh GDID ini memiliki beberapa dampak. Yang pertama, pada 31 Maret 2023, GDID ini menutup layanannya secara permanen di Indonesia. Lalu yang kedua, pada tahun 2022 terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 2 kali. Lalu yang ketiga, merugikan para mitra bisnis yang bergantung pada platform e-commerce. Jadi mungkin ada masyarakat yang selalu belanja di JDID. Nah, dengan menutupnya layanan di Indonesia, jadi masyarakat tersebut tidak bisa belanja lagi di JDID. Lalu yang keempat, permasalahan yang dihadapi oleh JDID ini membuat JDID berpindah bidang dari platform e-commerce menjadi pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. Lalu selanjutnya ini ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh GDID. Yang pertama itu adalah GDID ini merupakan salah satu e-commerce yang menerapkan sistem business to customer atau B2C dengan mengangkat slogan dijamin ori, garansi asli sebagai pembeda dengan e-commerce lainnya. Serta GDID ini menawarkan produk dengan menjual berbagai barang di kategori elektronik, sepatu, pakaian olahraga, kecantikan, hingga kesehatan. Lalu yang kedua, pada tahun 2022, GDID ini melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 2 kali, tepatnya pada bulan Mei dan pada akhir tahun 2022. Lalu yang ketiga, pada tanggal 15 Februari 2023, GDID ini berhenti menerima pesanan. Lalu yang keempat, pada tanggal 31 Maret 2023, GDID ini menutup layanannya secara permanen di Indonesia. Lalu yang kelima, GDID ini akan berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. Lalu yang terakhir ini, GDID ini mengalami kebangkrutan karena persaingan yang ketat dalam industri e-commerce dan kesalahan dalam melakukan dan menerapkan strategi bisnis. Baik, sekian dari saya atas penjelasan mengenai studi kasus pada GDID. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.